Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan review laptop yang saya dapatkan dengan harga Rp500.000 saja. Ini adalah laptop Sony Vaio VPC X127LG. Seperti biasa, produk Sony nama modelnya aneh-aneh dan susah diucap. Saya mendapatkan laptop ini dengan kondisi bekas dan saya dapatkan dari FL Facebook saya. Kondisi laptop ini juga cukup baik dan masih berfungsi. Laptop ini dirilis tahun 2009 oleh Sony dan merupakan netbook sultan atau premium di zamannya. Karena waktu dulu harganya mahal dikarenakan laptop ini memiliki layar yang jauh lebih baik dibandingkan rata-rata netbook di zamannya. Udah itu sangat tipis dan juga memiliki penyimpanan SSD. Bukan SSD yang itu, bukan yang menistakan agama, tapi SSD Solid State Drive. Ya, di tahun 2009 laptop ini sudah pakai SSD. Waktu itu hampir semua laptop masih pakai HDD. Karena harga SSD dulu itu masih mahal banget, cuma sultan seperti Indra Kents yang bisa beli. Wah, murah banget! Langsung saja kita bahas spesifikasinya. Untuk prosesor, laptop ini menggunakan prosesor Intel Atom Z550. Prosesor ini dirilis tahun 2009 dan memiliki CPU single core berkecepatan 2 GHz dengan hyperthreading. Jadi setiap satu core, threadnya ada 2 biji. Prosesor ini memiliki arsitektur x86 32 bit dan tidak support 64 bit. Prosesor ini juga memiliki GPU Intel GMA 500 yang aslinya merupakan GPU PowerVR SGX 535. Dan untuk spesifikasi lainnya, prosesor ini memiliki TDP sebesar 2.5 W dan cache L2 sebesar 512 KB. Ini adalah prosesor yang biasa dipakai oleh netbook di zamannya. Dan untuk performa sangat buruk sekali bahkan di zamannya apalagi sekarang. Nanti kita akan bahas performanya. Untuk penyimpanan sementara, laptop ini memiliki RAM 2GB DDR2 yang disolder. Jadi tidak bisa di-upgrade ataupun diganti. Dan RAM 2GB ini adalah maksimal yang didukung oleh prosesor dan chipset laptop ini. Untuk penyimpanan permanen, laptop ini adalah salah satu laptop generasi awal yang menggunakan SSD. Dan laptop ini memiliki penyimpanan SSD sebesar 128GB. Ya, SSD di tahun 2009. Waktu itu SSD masih sangat mahal sekali. Tidak seperti sekarang, kalian bisa beli SSD dengan ukuran yang sama merek abal-abal seperti RX7 dan EYOTA dengan harga kurang dari 200.000. Tapi data kalian jadi taruhannya, karena kalau itu SSD abal-abalnya rusak, auto hilang semua data kalian. Dan SSD abal-abal itu rawan gacha sekali. Untungnya SSD di laptop ini merek Samsung, namun SSD ini sudah berumur panjang jadi gacha juga sih sebenarnya. Untuk layar, laptop ini menggunakan layar 11 inch dengan resolusi 1366x768 dan juga backlit LED. Panel yang dipakai di laptop ini berjenis TN, jadi viewing angle-nya jelek. Tapi untuk kualitas layarnya sedikit lebih baik dibandingkan rata-rata laptop layar TN. Singkatnya, ini layar TN yang bagus dan kelas atas. Salah satu kelebihan utama dari layar ini adalah resolusinya. Karena rata-rata netbook di zamannya masih pakai resolusi 1024x600 yang sempit seperti liang lahat. Sedangkan resolusi 1366x768 ini sama seperti yang biasa dipakai laptop ukuran 14 inch ke atas. Jadi tampilannya agak luas walaupun layarnya kecil. Seperti laptop zaman sekarang, laptop ini memiliki port yang sedikit dan tidak memiliki tempat kaset atau CD. CD yang dimaksud itu adalah compact disk, bukan celana dalam.
Saya bukan VTuber 600.000 subscriber, jadi gak bakal review kolor. Mending review laptop lebih bermanfaat ya gaya. Di sebelah kiri ada power USB 2.0 2 biji, dan laptop jadul ini lebih canggih dari iPhone 14 Pro Max karena ada lubang handsetnya. Dan juga laptop ini ada chargernya di kardusnya. Di sebelah kanan ada VGA atau DSUB dan juga Ethernet atau LAN. Untuk input, laptop ini memiliki keyboard membran dan juga touchpad yang ukurannya kecil banget dan support scroll 2 jari. Untuk baterai, laptop ini memiliki baterai 4100 mAh. Sayangnya, unit punya saya baterainya sudah boros seperti HP limbah Jepang. Dan untuk fitur lainnya, laptop ini memiliki webcam dengan resolusi VGA dan juga memiliki mic. Saya harus tes mic-nya. Saya kemarin ketemu sama Samsul Arif. Dia katanya kehabisan bensin di Cikiwirnya. Akhirnya dia isi bensin di pom bensin pinggir jalan. Pas udah pergi, taunya rajinnya ketinggalan. Rajinnya merek Kike Aliodas. What the hell? Saya langsung buka rehan WhatsApp buat ngingetin dia kalau rajinnya ketinggalan. Setelah itu dia akhirnya balik lagi dan kita sempat makan dulu di restoran Farhan Kebab. Tapi karena saya lagi Yusuf Mansur gak ada duit, akhirnya saya cuma beli Zaki Indomie dan Rian Batagor. Untuk OS, laptop ini sudah diinstal Windows 7 Profesional 32 bit bawaannya. Windows 7 ini sudah tidak didukung sejak tahun 2020 kemarin. Namun masih banyak aplikasi yang mendukung Windows 7 ini. Karena sudah tidak didukung, sebenarnya sudah tidak direkomendasikan untuk bermain internet dengan OS Windows 7 ini. Saya mencoba install Linux di laptop ini dengan distro Ubuntu 18.04 dan bisa diinstal. Laptop ini sekarang dual boot Windows 7 dengan Ubuntu. Namun sayangnya driver VGA Intel GMA 500 tidak ada di Linux yang membuat pemakai Linux sangat berat karena tidak ada driver VGA-nya. Udah CPU-nya jelek, ditambah gak pakai VGA, nge-lag-nya itu luar binasa. Karena Linux berjalan kurang baik di laptop ini, untuk di review ini saya akan lebih sering menggunakan Windows 7. Maaf ya, Syek Anton Wibowo. Untuk performa, di Windows ataupun Linux sama-sama lag dan jelek, tapi di Linux lebih parah karena tidak ada driver VGA-nya. Performa prosesor Intel Atom ini kurang lebih setara dengan Pentium 3. Jadi jangan kaget kalau Atom ini nggak bisa ngapa-ngapain karena di zamannya pun sudah sangat kentang. Apalagi sekarang di zamannya Intel Core generasi ke-13 dan AMD Ryzen generasi ke-7. Di benchmark CPU Z, prosesor ini hanya mendapatkan skor 20 single core dan 40 multithreaded. Sangat kentang sekali dan kalah jauh bahkan sama Core 2 Duo sekalipun. Apalagi sama prosesor zaman sekarang, udah seperti langit dan bumi. Dan untuk VGA-nya, performanya ini seadanya asal muncul gambar karena aslinya Intel GMA 500 ini adalah PowerVR SGX 535. Dengan performa yang sangat lambat seperti kurir antar aja, apakah laptop ini masih bisa dipakai di tahun 2022? Langsung saja kita cek saat dipakai browsing. Untuk browsing, performa Intel Atom di laptop ini sangatlah ampas dan melakukan aktivitas browsing akan sangat nge-lag sekali. Hampir semua website loadingnya lama dan tidak jarang crash karena laptop ini terlalu kentang. Selain itu, RAM laptop ini juga kecil banget, cuma 2 GB. Saya pakai browser Google Chrome versi terbaru di waktu saya nge-record ini, yaitu Chrome 104. Buka Facebook desktop udah gak kuat, nge-lag parah dan loading gak beres-beres saking gak kuatnya ini laptop kentang. Untuk versi mobilenya juga sama aja nge-lag, cuman sedikit agak mending. Dan untuk ngedit Google Docs itu patah-patah dan lama banget buat muncul teksnya. Alhasil ini laptop gak bisa saya pakai buat ngetik. Bahkan website ringan seperti Wikipedia juga nge-lag dan CPU-nya rata kanan 100%. Saya terlalu topi atau malas untuk cek website berat lainnya karena pasti gak ngangkat. Singkatnya, ini gak bisa dipakai untuk browsing di tahun 2022.
Untuk ngetik, karena ngetik di aplikasi web seperti Google Docs udah gak kuat, jadi terpaksa harus pakai aplikasi. Kebetulan laptop ini terinstall aplikasi Office yang tidak floss, yaitu Microsoft Office 2007. Office 2007 ini sudah jadul, tapi masih sering dipakai. Selama kalian gak rajin tukar-tukar file dan gak perlu fitur Office terbaru sih, masih bisa dipakai untuk ngetik ini sebenarnya. Kalau kalian pengikut Anton Wibowo, kalian bisa coba install LibreOffice versi jadul yang masih support 32 bit. Untuk gaming, saya akan coba beberapa game zaman sekarang dan juga game jadul. Untuk GTA 5, ini bisa jalan dengan grafik rata kanan cukup lancar. Dan untuk Genshin Impact juga lancar setting rata kiri, tapi bohong, ini hasil streaming dari PC lain. Ngotak dikit lah, Intel Atom RAM 2GB mana mungkin bisa main game berat. Saya lebih percaya heater mati di Garut dibandingkan laptop kentang ini bisa Genshin dan GTA 5. Untuk game jadul zaman gaul, sebagian game masih jalan. Perlu diingat, performa Intel Atom ini cuma setara Pentium 3. Jadi game zaman gaul, zaman Pentium 3 yang gak butuh grafik tinggi banget, yang bakal masih jalan. Saya tes CS 1.6 masih jalan, namun sering frame drop dan patah-patah. Padahal seharusnya ini tuh game ringan banget. Jadi buat game jadul ataupun baru juga gak rekomen. Terus yang jadul banget baru jalan. Kesimpulannya, ini laptop sudah tidak bisa dipakai di tahun 2022. Karena performanya sangat kentang sekali, lebih kentang dari J2 Prime. Bahkan untuk melakukan hal yang ringan seperti browsing saja, laptop ini sudah ketar-ketir dan gak kuat. SSD di laptop ini juga tidak menjadi penyelamat karena bottleneck dengan performa CPU dan GPU-nya yang sangat ampas sekali. Performa laptop ini tidak terasa seperti SSD dan menjadi bukti kalau SSD itu tidak selalu menambah performa, apalagi sampai ada yang bilang kalau i3 bisa ngalahin i7 pakai SSD. Bahkan sebenarnya performa laptop ini tuh jauh di bawah rata-rata HP low-end sekarang, yang bahkan yang jadul seperti J2 Prime. Jadi jika kalian ada duit 500.000, mending beli HP bekas saja karena gak semua laptop lebih kencang dari HP, dan juga presto performance laptop itu gak selalu di atas HP, malah baru-baru ini selalu di bawah karena harganya overpriced. Jika kalian butuh laptop buat ngetik, juga itu gak worth. Mending beli HP bekas dicolok keyboard menurut saya daripada laptop sampah ini. Apakah saya rekomen laptop ini? Tentu saja enggak, ini sampah banget performanya, cuman bisa jadi pajangan. Bahkan di harga 500.000 pun tidak worth. Ini lebih ke barang kolektor jadinya karena merupakan laptop generasi awal yang pakai SSD dan juga merupakan laptop premium atau Swell di zamannya. Swell itu bukan sultan tapi sulit karena performanya ampas sekali. Itu saja sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Bye.